Ingat ini kepada Sobat Polri juga, kalau berdekatan sama orang di media sosial, jangan gampang untuk mudah omongan, termakan omongan lah. Kalau lebih baik kita temuin lu orangnya, jangan sampai belum ketemu dia udah berani untuk mentransferkan uang. Jangan sampai seperti itu. Ya itu dia. Makanya kita harus pintar-pintar lah ya. Bener. Iya, yang udah ketemu ngomong serius aja bisa hilang, apalagi yang di media sosial. Itu. Kebanyakan pelaku tersebut biasanya memakai identitas palsu ataupun profil picture sendiri, dia menggunakan foto orang lain. Awalnya itu pelaku itu approach-nya di aplikasi dating apps. Gitu. Kan mereka itu bisa menggunakan dari nomor rekening para keluarganya bisa, kerabat terdekatnya bisa, ataupun dia bisa pun membeli dari orang lain. Berinvestasi dan saat korban tuh ingin menarik keuntungan mungkin ya, kalau berbisnis itu kan biasanya ada keuntungan. Nah, keuntungan tersebut yang mereka korban alami itu tidak bisa ditarik. Jadi kan keuntungannya fiktif. Dan otomatis kita memiliki layanan anti scam, yaitu oleh portal ascjabar.cyberpolri.id. ascjabar.cyberpolri.id. Itu layanan ini memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan permohonan terkait pemblokiran rekening, dan pelapor ini tidak perlu untuk datang ke kantor polisi. Jadi bisa langsung itu dia Bang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Siber Polri semua dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Siber Polri, yaitu media edukasi dan literasi digital bagi masyarakat, dan juga media untuk berbagi informasi seputar kejahatan digital dan juga informasi seputar kepolisian dan juga informasi mengenai isu-isu menarik lainnya. Saat ini Sobat Siber Polri semua sedang bersama saya Riksa Sidik yang akan menemani Anda dalam jalannya podcast Siber Polda Jabar ini. Sobat Siber Polri semuanya, akhir-akhir ini sering terjadi atau marak terjadi pada halnya kasus penipuan online yang menimpa masyarakat di seluruh Indonesia. Ini merupakan sebuah perhatian bagi kita semua bagaimana para pelaku penipuan online ini melakukan kejahatannya dan juga mengambil keuntungan dari masyarakat Indonesia sendiri. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kerugian yang dicapai oleh penipuan online ini bisa mencapai triliunan rupiah, dan itu merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Maka pada hari ini di podcast Siber Polda Jabar kita akan bahas hal tersebut terkait online scam atau penipuan online, dan tentunya saat ini saya juga tidak sendiri. Saat ini saya ditemani dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang penegak hukum atau aparat kepolisian yang memang berkecimpung di bidang dunia cybercrime atau Siber Polri. Saat ini tepat bersama saya, di hadapan saya ada Brigadir Syahrul Aditya. Bang, izin gimana kabarnya Bang? Untuk kabar sekarang cukup baik. Baik ya, oke, luar biasa. Memang di saat seperti ini ya, di saat cuaca memang lagi pancoroba, kita harus memang bisa menjaga kesehatan ya Bang. Benar. Kemudian untuk saat ini nih, kesibukannya lagi ngapain nih Bang? Untuk sekarang mungkin saya selaku penyidik, ya bisa dibilang yang menangani kasus tentang terkait kejahatan cyber. Kejahatan cyber ya, banyak ya begitu ya? Pasti banyak banget, apalagi sekarang kan dunia digital udah mulai modern ya. Zaman sekarang banyak masyarakat yang mulai terkena adanya penipuan online lah zaman sekarang. Makin marak. Makin kesini, makin ke depan memang makin marak karena dengan seiring berkembangnya teknologi digital itu semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses, semakin banyak juga masyarakat yang rentan menjadi korban penipuan online begitu ya Bang ya? Benar. Oke, itu luar biasa, dan kita juga saat ini berterima kasih Abang sudah hadir gitu, menyempatkan waktunya di sela kesibukannya gitu kan di kantor begitu. Nah ini nih Bang, yang menjadi hal yang dikhawatirkan atau gusar nih dari para sobat Siber Polri semua gitu terkait penipuan online ini, kadang lucunya itu begini Bang, kadang kita kan mikir mungkin korban penipuan online itu cuma orang-orang yang tidak memahami teknologi atau orang-orang yang kurang dalam literasi digital. Namun ternyata
pada prakteknya itu banyak sekali korban yang merupakan orang yang memang memahami mengenai teknologi atau literasi digitalnya itu cukup. Nah, bagi abang sendiri itu bagaimana sih? Kenapa sih orang-orang yang bahkan bisa dibilang sudah memahami tentang literasi digital itu bisa menjadi korban penipuan online begitu, Bang? Ya, kalau bisa bicara tentang soal penipuan online sendiri, Iya. memang ada anggapan bahwa korban-korban ini adalah orang yang kurang memahami ataupun kurang berhati-hati. Iya. Namun banyak kenyataannya nggak semua seperti itu juga. Tidak demikian ya. Iya. Banyak juga korban yang secara latar belakang pendidikannya pun maupun pengalamannya sendiri bisa dikatakan cukup cerdas ataupun secara rasional pun ya bagus lah. Iya. Hanya saja dalam kasus seperti ini tuh yang dimanfaatkan oleh para pelaku itu semata-mata bukan tingkat kecerdasannya, melainkan tentang hal psikologisnya lah dari para korban sendiri. Iya, psikologis ya. Benar. Dan biasanya pelaku-pelaku ini membangun kepercayaan kepada para korban terlebih dahulu, kemudian menciptakan situasi yang misalnya rasa urgensi ataupun tekanan waktu, ataupun mengiming-imingi para korban yang menjadikan keuntungan bagi para pelaku sendiri. Oke, berarti pada intinya, pada istilahnya itu si pelaku ini memanfaatkan celah psikologis yang ada di korban begitu, dengan memberikan kayak sense of urgency gitu kepada korban. Jadi korban merasa panik gitu, merasa aduh gimana nih buru-buru gitu. Apalagi kebanyakan kasusnya kayak ada yang nelpon tengah malam atau apa seperti itu ya, Bang ya. Memang ketika kita diberikan tekanan psikologis, mau kita sepintar apapun, memang bisa menjadi korban begitu, Bang. Karena panik juga. Karena panik juga itu, sobat Cyberpolri semua, usahakan jangan panik ketika kita menerima telepon atau menerima WhatsApp dari siapapun yang memang tidak kita kenali, mengatasnamakan seseorang atau siapapun, terus mempertanyakan urgensi sebuah masalah atau apa. Jangan sesekali kita coba konfirmasi. Maksudnya jangan sesekali kita coba langsung jawab gitu. Kita coba cross check dulu, ini siapa orangnya gitu. Terus kenapa sih dia menghubungi kita tuh dari apa? Apakah benar dia tuh mengatasnamakan seseorang atau lembaga atau apa? Mungkin begitu ya, Bang ya. Jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya begitu. Kemudian nih, Bang. Ini kan terkait penipuan online ini sendiri, para pelakunya itu memiliki berbagai macam modus ya, Bang ya. Nah, dan di modus-modus tersebut si para pelaku ini memiliki mungkin istilahnya tahapan. Itu tuh gimana sih anatomy of case-nya si pelaku itu bisa menjadi atau menjerat seseorang menjadi korban penipuan online? Tahapan itu seperti apa sih, Bang? Mungkin seperti anatomy of case-nya, mungkin tahapan step by step mungkin ya. Ya, step by step-nya. Bisa dibilang awalnya pelaku ini kepada korban biasanya mencari pendekatan dulu. Cari korban, pendekatan, lalu pelaku itu menghubungi korban melalui berbagai platform, bisa dibilang bisa melalui WhatsApp ataupun media sosial seperti Instagram. Ataupun situs-situs media website lainnya lah ya. Di situ pun pelaku membangun komunikasi pada para korban sendiri yang mungkin bisa menarik perhatian para korban. Dan yang kedua tuh pelaku membangun kepercayaan juga kepada korban yang biasanya pelaku ini akan berusaha meyakinkan korban. Mungkin bisa mengiming-imingi terkait terkait keuntungan apapun itulah. Dan kebanyakan pelaku tersebut biasanya memakai identitas palsu ataupun profil picture sendiri, dia menggunakan foto orang lain. Banyak seperti itu. Dan juga selanjutnya kalau misalkan para pelaku ini sudah dekat dengan para korban, biasanya pelaku ini mengondisikan korban nih dengan cara yang tadi disebut sebagai psikologisnya, biar menarik korban. Untuk mengarahkan korban itu seperti mengiming-imingi keuntungan ataupun peluang bisnis ataupun juga situasi tertentu yang dibuat seolah-olah mendesaklah kepada para korban sendiri. Dan setelah itu, setelah adanya kepercayaan, biasanya pelaku tersebut melakukan eksekusi yang makanya pihak korban bisa mengalami hal penipuan tersebut. Berarti tahapannya cukup terorganisir ya, Bang ya. Jadi mereka tidak serta-merta ingin sekedar menipu, tapi dari awal juga memang mereka sudah mempersiapkan mulai dari tahapan-tahapannya yang memang sudah
tersusun strateginya seperti apa ya Bang ya, begitu. Oh, oke. Ini menarik nih. Ini menarik karena selama ini kita pikir mungkin orang yang menipu itu cuma sekedar orang yang nekat gitu, orang yang iseng atau apa. Ternyata mereka juga punya strategi ataupun tahapan-tahapan yang bisa mereka lakukan gitu Bang. Dan itu efektif mungkin ya. Karena kejahatan ini sekarang bukan dilakukan secara spontan, tapi mereka membuat tahapan tuh ya mungkin sekarang udah mulai cukup rapi lah untuk zaman sekarang tuh. Mereka udah pinter juga untuk melakukan hal penipuan seperti ini. Udah terorganisir tuh, hati-hati tuh. Bahkan mereka tuh sudah terorganisir sobat Cyberpolri semua. Tidak serta-merta kalau dulu mungkin ada orang cuma iseng-iseng ya Bang ya. Kalau sekarang sudah terstruktur kejahatannya itu seperti itu. Kemudian nih setelah sekian lama Abang berkecimpung di dunia Cyberpolri, mungkin udah lama ya Bang ya. Nah, mungkin ada satu kasus atau mungkin satu pengalaman yang pernah Abang hadapi atau alami dan ini merupakan sebuah kasus yang unik atau kasus yang bisa dibilang ini untuk para sobat Cyberpolri semua harus menjadi perhatian gitu. Benar-benar. Kira-kira ada gak Bang? Ya mungkin kalau saya sebagai pengalaman ya, sebagai penyidik sendiri, untuk saat ini kebanyakan laporan yang masuk pada Direktorat Cyber sendiri itu terkait penipuan online. Adapun hal-hal lain seperti kayak pengancaman online pun ada seperti itu. Dan yang sekarang yang sedang saya tangani nih, mungkin ada juga terkait penipuan online jenisnya lob scamming. Lob scamming, ini saya baru denger nih. Lob scamming, apa tuh kira-kira? Lob scamming ini terkait ya dia kronologisnya seperti ada pelaku mendekati korban dengan cara mendekatinya melalui aplikasi platform dating apps yaitu bernama Bumble ataupun Bumpy. Oh, jadi awalnya itu pelaku itu approach-nya di aplikasi dating apps gitu. Terus kemudian Bang? Kemudian si pelaku ini menjalin hubungan pada korban, biasanya mendekati korban tuh mereka para pelaku mencarinya korbannya perempuan. Namun yang sekarang sedang saya tangani ini korban-korbannya adalah korban dari warga negara asing. Oh, WNA. Dan mereka tuh menjalin hubungan, setelah itu mengiming-iming korban juga, yaitu berinvestasi fiktif. Oh, berarti begini, strukturnya itu awalnya berkenalan di dating apps, istilahnya menjalin hubungan gitu kan, meskipun hubungannya bisa dibilang virtual ya Bang ya? Virtual. Belum pernah tatap muka juga, maksudnya tatap muka, video call dia belum pernah juga, cuma melalui telepon doang. Nah, terus pada akhirnya ujungnya itu modusnya dia mengajak berbisnis atau investasi begitu. Berbisnis setelah mereka sudah dekat lah. Iya, sudah dekat. Habis itu mereka berinvestasi dan saat korban tuh ingin menarik keuntungan mungkin ya. Kalau berbisnis itu kan biasanya ada keuntungan. Nah, keuntungan tersebut yang mereka korban alami itu tidak bisa ditarik. Jadi kan keuntungannya fiktif. Dan otomatis korban yang selama ini berinvestasi bermodalkan mentransferkan nih ke para pelaku ini, ya otomatis tidak balik lagi. Oh, jadi uangnya tertahan di pelaku gitu. Tertahan di pelaku. Ya istilahnya ya ada juga kalau mau udah transfer nih ke orang, istilahnya udah pacaran nih, mau nagih juga. Iya kan awalnya itu ya Bang ya. Karena udah ada kepercayaan. Iya, udah ada saking cintanya. Saking cinta percaya nih sama orang. Jadi ketipu. Jadi ketipu. Untuk Anda nih para sobat sobat Cyberpolri semua, berhati-hati. Apalagi yang jomblo, jangan sampai karena termakan umpan gitu, apalagi yang suka main dating apps tuh. Menjadi sarang dari para pelaku lob scam. Itu kita harus berhati-hati begitu. Ini menarik juga ya Bang ya. Maksudnya saya baru dengar kasus seperti itu gitu dengan awalnya menggunakan perasaan gitu kan, lob scam gitu. Ini menjadi insight juga buat saya dan juga para sobat Cyberpolri, ini luar biasa. Makanya ngingetin nih kepada sobat Polri juga kalau berdekatan sama orang di media sosial, jangan gampang untuk mudah termakan omongan lah. Kalau lebih baik kita temuin lu orangnya. Jangan sampai belum ketemu dia udah berani untuk mentransferkan uang. Jangan sampai seperti itu. Ya itu dia. Makanya kita harus pintar-pintar lah ya. Iya, yang udah ketemu ngomong serius aja bisa hilang, apalagi yang di media sosial. Itu wah. Itu ini ya. Kemudian ini Bang, setelah gitu kan Abang banyak berkecimpung di dunia cyber ini, banyak perkara yang Abang hadapi gitu kan, salah satunya tadi lob scam begitu. Ada gak sih Bang
tantangan ataupun kendala yang abang hadapi yang menjadi kesulitan gitu dalam menegakkan hukum atau mengungkap kasus-kasus terkait penipuan online terutama bang? Untuk tantangan sendiri mungkin yang kita sudah alami ya selama penanganan kasus yang sekarang. Kebanyakan pelaku ini menggunakan identitas palsu ataupun fiktif, yang bisa dibilang mereka bisa aja dia membeli identitas orang. Dengan menggunakan identitas tersebut mereka mengaku-ngaku menjadi orang tersebut. Dan kebanyakan pelaku sekarang pun untuk menipu korban ini menyuruh korban untuk mentransferkan uang itu bukan ke rekening pelaku sendiri, namun pelaku ini menggunakan nomor rekening orang lain juga. Nah, ini menarik nih. Pelaku menggunakan nomor rekening orang lain ya bang ya. Nah, di sini posisinya nomor rekening orang lain ini apakah minjam atau beli atau apa tuh bang? Nah, kalau rekening tersebut yang sudah kita pernah amankan, kebanyakan mereka itu bisa menggunakan dari nomor rekening para keluarganya bisa, kerabat terdekatnya bisa, ataupun dia bisa pun membeli dari orang lain. Membeli dari orang lain. Tapi lebih sering ditemukan yang membeli atau yang... Kebanyakan mereka membeli. Oh, membeli ya, membeli. Rekening. Oke. Terus tadi kan sempat dibahas juga ya Sobat Siberpolri semua terkait pelaku ini menggunakan data atau identitas palsu begitu, menggunakan data identitas orang lain. Nah ini kita harus berhati-hati juga karena mungkin suatu saat kalau mungkin data kita bocor bisa aja data kita juga dipakai ya bang ya buat penipuan ya bang ya. Belum lagi kan dalam kasus sekarang nih pelaku ini merupakan bagian dari jaringan ataupun sindikat ya. Bahkan ada juga yang lintas wilayah ataupun lintas negara pun ada. Hal ini yang mungkin menambah kompleksitas kita dalam proses dalam penanganan penyidikan ataupun penyelidikan tersebut. Oh ya memang jadinya cukup kompleks ya istilahnya ketika kita mencoba untuk mengejar seorang pelaku atau mungkin sekelompok pelaku dan ketika mencari datanya gitu ternyata ini bahkan datanya saja dipalsukan begitu bang. Iya betul. Kesulitannya mungkin salah satunya di situ selain mungkin ada yang mungkin orangnya ada di mana gitu kan di luar negeri atau apa begitu bang. Tapi mungkin di antara semua kesulitan itu para penyidik ini mungkin tangguh-tangguh ya bisa menghadapi semuanya ya. Tapi namun demikian kita sebagai penyidik ya ataupun sebagai aparat penegak hukum sendiri khususnya Polda Jabar sendiri kita akan terus berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam melalui penelusuran yang kita tangani lah. Oke, luar biasa tuh Sobat Siberpolri semua, makanya kita sendiri harus sebelum terjadi kita harus bisa mencegah nih penipuan itu, kita harus bisa berhati-hati karena ketika sudah terjadi bahkan untuk perkaranya saja kadang sulit ya bang ya, itu kadang sulit gitu. Nah mungkin untuk teman-teman semua yang di luar sana yang pernah laporan atau mungkin bertanya kok kenapa sih laporan saya masih lama, karena itu banyak kendala di lapangan itu, baik itu kendala eksternal atau apa yang dihadapi oleh para penyidik. Makanya kita di sini supaya tidak terjadi hal demikian kita harus berhati-hati. Begitu ya bang ya. Betul. Mungkin ya. Nah, terus kemudian nih bang, ini mungkin ini bisa dibilang pertanyaan terakhir ya. Untuk abang sendiri nih, maksudnya bagi para Sobat Siberpolri, apabila para Sobat Siberpolri atau masyarakat di luar sana nih bang menjadi seorang korban penipuan online, kan kadang kita bingung nih. Benar. Kayak tiba-tiba pas kita ngecek saldo rekening sudah raib atau mungkin kita seakan-akan ngerasa dihipnotis sama orang di telepon gitu kan, terus kita mulai nyadar aduh saya menjadi korban penipuan online gitu. Langkah-langkah atau hal-hal yang harus dilakukan itu apa aja sih bang gitu supaya kita bisa melakukan hal yang benar gitu. Bagus. Ya mungkin langkah pertama nih untuk para masyarakat, tepatnya Sobat Polri sendiri, Sobat Cyber sendiri, itu jangan panik dulu awalnya. Jangan panik ya, jangan panik. Terus kita untuk menghentikan lah seluruh komunikasi dengan para pelaku agar tidak ada instruksi lanjutan yang justru memperbesarkan kerugian. Dan setelah itu, setelah kita melepas komunikasi dengan para korban, para pelaku, kita langsung cek lah apakah ada notifikasi terkait tentang adanya penarikan uang dari rekening yang kita miliki. Setelah itu kita langsung hubungi ke pihak bank untuk melakukan pemblokiran. Pastinya seperti itu untuk tahapannya. Setelah itu, setelah melakukan pemblokiran pada pihak bank, baru kita melakukan pelaporan. Setelah itu mungkin ini kan kadang ini bang keluhan dari masyarakat itu
mereka tuh kan hanya cuma menginginkan uangnya bisa balik ya, bisa kembali ya Bang ya. Itu ada gak sih Bang caranya gitu, gimana gitu supaya si masyarakat ini tuh setidaknya gitu uangnya tuh bisa ke cover kembali. Nah, sekarang khususnya tepatnya di daerah Polda Jabar nih ya. Iya. Tingkat daerah Polda Jabar, khususnya Jawa Barat, dan kita sudah mengorganisir ke Polres-Polres juga. Kita memiliki layanan anti scam, yaitu melalui portal ascjabar.cyberpolri.id. Oke, ascjabar.cyberpolri.id. Yaitu layanan ini memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan permohonan terkait pemblokiran rekening, dan pelapor ini tidak perlu untuk datang ke kantor polisi. Oh, jadi nah bisa langsung itu dia Bang masalahnya. Kadang begini, ini saya berbicara tentang pengalaman pribadi ya, teman saya ya, sobat Cyberpolri semua. Jadi teman saya dulu pernah menjadi korban penipuan. Nah, dia laporan ke kantor polisi. Nah, di situ kan dia membuat LP nih Bang nih. Bener. Itu dia antri gitu sehari gitu di kantor polisi. Ketika dia sudah mendapatkan bukti lapor untuk permohonan pemblokiran ke bank, nyampe ke banknya tutup. Iya, nah, itu kan istilahnya memakan waktu nih Bang. Berarti si portal ascjabar.cyberpolri.id ini mempermudah masyarakat dalam halnya untuk melakukan pemblokiran begitu. Benar, kita di Direktorat Cyber sendiri, Polda Jabar khususnya kita ingin mempermudah lah masyarakat untuk membuat laporan sendiri, jadi biar nggak mempersulit juga. Dan kita membuka layanan tersebut yaitu 24 jam. 24 jam. Jadi mau tengah malam pun pasti kita bisa. Oke, nah ini dia nih. Buat teman-teman atau sobat Cyberpolri semua yang ketipu tengah malam nih, amit-amit ya, tapi kalau memang ada kejadian ketipu tengah malam, bisa laporan ke portal yang tadi, ascjabar.cyberpolri.id. Nanti kita taruh di sini. Editor sorry ya, nanti dikasih di sini ya. Oke. Nah, yang tadi Bang, terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh korban begitu. Memang yang paling sering terjadi itu yang pertama dihadapi korban itu rasa panik ya Bang ya. Benar, itu panik. Karena kebanyakan korban sekarang tuh panik, terus dia asal pencet juga nih gara-gara diburu-buru psikologisnya dimainkan sama para pelaku. Jadi kan mereka langsung ya mungkin speechless lah. Bahkan ada kejadian di mana korban yang sudah kena penipuan online itu bisa ketipu lagi gara-gara panik gitu Bang. Itu aneh juga gitu seperti itu. Cuman ya memang ya mudah-mudahan mungkin kedepannya masyarakat bisa lebih aware gitu ya Bang ya. Bisa lebih waspada terkait modus-modus, karena makin kesini modus-modus penipuan mungkin juga makin berkembang ya dengan seiring berkembangnya teknologi digital begitu. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih Bang banyak hal sekali gitu kan terkait penipuan online. Nah ini terakhir sekali Bang, tolong berikan advice atau nasihat kepada para sobat Cyberpolri semua yang ada di sini yang sudah menyaksikan podcast ini terkait supaya bisa terhindar nih jadi korban penipuan online nih Bang. Silakan Bang. Ya, kami dari Direktorat Cyber sendiri, Polda Jabar, untuk sobat Polri sendiri, kami mengingatkan untuk selalu waspada terhadap kejahatan online ataupun kejahatan dunia cyber. Dan masyarakat sendiri saya mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam mengirimkan identitas pada orang lain yang tidak dikenal ataupun kode-kode yang kita terima dari orang lain. Tetap waspada dalam jejak digital. Luar biasa. Selalu waspada di dalam dunia digital. Karena akan selalu ada celah dan juga akan selalu ada kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan di dalam dunia digital. Jadi kita selalu harus berhati-hati. Sobat Cyberpolri semuanya, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kita tadi sudah membahas banyak hal mengenai penipuan online, mulai dari bagaimana pelaku bisa beraksi atau tahapan-tahapannya, anatomy of case-nya, sampai ke tahap di mana bagaimana caranya kita mengantisipasi hal tersebut bisa terjadi begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat dan juga menjadi insight untuk sobat Cyberpolri semuanya, terutama bagi saya juga begitu. Dan saya ucapkan terima kasih Bang sudah hadir pada hari ini menyapa para sobat Cyberpolri semuanya. Kemudian mungkin untuk obrolan saat ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa ditangkap oleh masyarakat dan bisa dijadikan pelajaran begitu, bisa menjadi insight begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu dan menjadi hal yang positif bagi kita semua begitu.
Saya Riksa Sidik selaku moderator mungkin memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kalimat ataupun penyampaian dari kami di podcast Siberpolda Jabar ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Siber Jabar episode berikutnya. Salam presisi.